Itu tak bisa nyutaan. Iya kan? Nyulang lo balik. Awak yo ke lagu yo ke kok karena tiang lagu lah kalau telingo kakek boleh kakek tangan. Iya kan? Hanya ke jamban ni telingo kakek. Nah situ Pak. Tapi Allah sudah menjamin akan memelihara Al-Quran ini sampai hari kiamat. Namun demikian kita berkewajiban semuanya mempelajari Al-Quran. Kalau tidak berdosa. Itulah hikmahnya kita ulang-ulang, ya kan? Sejarah turunnya Al-Quran ini. Semoga Allah selalu membukakan pintu hati kita yang malas menjadi rajin untuk menambah ilmu. Karena batasan belajar tidak ada istilah tua, ya kan? Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Jadi berantinya kalau awak lah dimasukkan ke liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat, jamaah masjid jihad Baitul Jihad Pilano Jaya yang telah melaksanakan salat tarawih berjamaah dan salat witir berjamaah. Saya hanya dapat witir saja. Maka insya Allah nanti kalau Allah membangunkan saya jam 3 seperti tadi malam, akan saya laksanakan sendiri dengan kekuatan yang diberikan Allah. Jadi di dalam hidup ini Pak, walaupun kita salat menyembah Allah, yang menggerakkan kita itu Allah. Kalau tidak kita tidak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Lai sehat si ibu-ibu bapak. Abah pantun lah moji deh. Rancak musaji Baitul Jihad talatak di komplek Pilano. Jan putui-putui kita berjihad, mudah-mudahan nanti dimasukkan oleh Allah ke surga. Amin. Untuk kita pahami, kalau orang berbicara jihad, itu orang banyak mengidentikan dengan perang, senjata dan amunisi, ya kan? Di dalam Islam memang perang itu jihad juga. Tapi tidak seluruh jihad perang, tidak seluruh perang jihad. Kaum muslimin kita menahan kantuk dari salat isya, kemudian salat tarawih, salat witir, ditambah lagi dengan memperingati sejarah turunnya Al-Quran malam ini. Itu semuanya jihad. Kaum muslimin, hidup kita ini di dunia seperti orang berdagang, ya kan? Kalau orang berdagang, itu kaum muslimin ada untung, ada rugi, ada pulang modal. Tapi di dalam Al-Quran yang malam ini kita baca sejarah turunnya, Al-Quran menerangkan, ya kan? Ada perdagangan yang tidak pernah rugi. Ingin tak kita berdagang senang? Nanti kita terangkan. Kita bacakan dasar-dasar ayat turun ke dulu. Ayat yang pertama turun
itu perintahnya menyuruh membaca. Maka ayat itu berbunyi Iqra. Akar katanya qara'a, yaqra'u, Iqra. Kaum muslimin, Iqra itu apa? Bacalah. Ya kan? Jadi perintah. Kalau perintah menunjukkan amar, amar meletakkan perintah, perintah itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak berdosa. Jadi kalau ada kita Pak yang tidak mau mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya, mau membetulkan segala bacaannya, ya kan? Di Siko tinggal Ustadz Bakri. Kalau di tempat kami Pak yang qari itu Pak Wardas Tanjuang. Alhamdulillah jamaah-jamaah nan biasa disuruh mengaji nan nangoknya sasak lan nan suara ndak sampai soalnya no pandi ya nak kena ngaji no. Saja amuh baraja jo Pak Wardas Tanjuang itulah banyak nan pandai mengaji. Jadi kalau ambo punya usulan, kalau ada Pak nan mada masuk kita dulu, pi kerajo rancak dape bini rancak lah. Dia Pak mada nak pandai mengaji. Ini terang ada Pak tu. Raja lah jo imam. Tidak malu ke Pak raja lah kayak gitu Pak. Tidak malu je tu. Iya kan? Sebab alasan dia kira nanti ditanya Allah tidak ada. Coba saya bacakan. Ustaz kau apa ayat tu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Surah apa Pak? Kalau ke imam bertanya tentu mah. Dia ditunjukkan mah surah apa? Surah apa? Lah selama aku duit enggak tahu dah. Kan you harus beraja lihat tu. Itu surah Az-Zumar. Artinya apa yang Ustaz baca tadi? Kata Allah kepada kita nanti, apakah belum pernah aku datangkan kepada kamu rasul-rasul mengajarkan ayat-ayat kami? Rupanya sadu awakku Pak, ndak bisa berdutur. Qalu bala. Ya kan? Rasul telah datang ke kami, ya Allah, kami lalai. Begitu Allah itu. Orang kalau bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah akan dibimbing oleh Allah menempuh jalannya. Ya kan? Tapi kalau tangguang kapalang aja laju we pantunnya dorang awak. Baburu ke padang data, dapet laruso balang kaki, baguru ke palang aja, cubungo kambang ndak jadi. Ayat nyo paci, nyo nak tena, ndak lo batu bacanya. Jadi jangan malu-malu belajar. Apa-apa di tempat kami itu dulu Pak, kalau disuruh membaca Quran orang takziah, ada mengecek nangoknya pendek. Ya kan? Kemudian sedang lewat tua. Soalnya dia tidak pandai mengaji. Cuma orang Islam tidak pandai mengaji. Jadi dokter kita ada petunjuknya dalam Quran, ada. Jadi pemimpin sesuatu negeri ada petunjuknya dalam Quran, ada. Jadi orang manggaleh awak ada petunjuknya dalam Quran, ada. Jadi anggota DPR awak 2024 kok ada petunjuknya dalam Quran, ada. Sebab dek manusia kesempatan untuk mengajukan diri jadi pemimpin. Sebab memang Allah mengatakan ke malaikat manusia itu untuk jadi khalifah. Malaikat jo iblis jo jin lai pernah nampak dapat meletak balihonya tepi jalan. Nyo ndak lah tahu basoinyo dijadikan ndak untuk jadi khalifah. Tunggu ndak ada balihonya. Ya kan? Jadi lah nanado tu baliho orang we. Jadi yang ditakdirkan memimpin dunia ini manusia. Agar kita berhasil, ya kan? Pelajari dalam Quran, ba'a jadi pemimpin. Kalau Firaun apa tiru Pak, jatuh aja lah. Firaun tu personil ketentaraannya dulu Pak 750.000. Satunya karam dilawi. Ndak di demo Nabi Musa do Pak. Nyokaja Nabi Musa jo Bani Israel kanyo bunuh. Nabi Musa tiba di tepi lawi disuruh ada Allah meletak antum ke kaya lawi, karya Nabi Musa menyubarang.
Adik nampak lo di Fir'un ko ayah karya menyebarang lo sinan. Sadang di tengah nyopat tamuan ayah di Allah. Ya kan? Nah, ini. Maka karamlah raja yang terkenal itu di tengah laut. Bukan Nabi Musa yang mengalahkan, tapi Allah yang menghancurkan. Jadi ayatnya pendek setadinya ikra. Ikra realisasi ikra kalian. Ambo na dulu bu, sebelum Ustaz Wardas tinggal sinan, de ambo Ustaz tetap ambo dipersilakan jadi imam. Ambo kalau viral di masyarakat di Padang, kau kalau saja tahu lepas nampak viral di media sosial nalaga. Hey. Besok ke Jakarta lah. 2 hari Jakarta, taruh ke Bali. Balik ke Jakarta. Masuk dinas bu. Jalan ke Bali yang bu ke depan dinas di Tetes Padang. Ke Peo Kumbu saja. Kayu Peo Kumbu tu bu payinya kalau ada karyawan meninggal orang Peo Kumbu atau mantamai ke sana. Memang tu tugas semua di kantor. Kini jo balian ya Allah pak. Tak tabayang nembo kapai ke Bali itu. Ke Jawa Timur. Juga kapai pensiun 2 juta. Atau mengkurang pensiun ko bagapuan jo PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Apa kapai ke Jawa Timur, ke Kalimantan? Tapi kata Allah, engkau Ristawardi akan saya persilakan pergi. Lah masuk saya ke apa ko tiket ya kan tinggal boarding pass awak masuk lah hanya kirim tiket kecil sama honor di Kalimantan tu jadi pilano kau enggak lah itu gak arah bos itu nyendak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Tadi ketika imam berdoa, saya juga ikut menangis. Manusia aku mudah terpengaruh. Ibu boleh tahu arti doa nanya baca tadi. Memang dianjurkan membaca doa itu bulan puasa. Ku tidak ada di beda-bedaan bulan kok. Di bulan puasa dianjurkan mana? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tangguh rancak doa itu tu. Iko doa pantun nan dia pal. Anja hitam menyala antu pemburu. Ajaklah sekalian setan nambo kalalu dulu. Itu tak doa itu. Kalau kita berjalan malam kita takwik ya kan? Nah kita baca qul huwallahu Allahu samad. Sudah itu qul a'udzu birabbil falaq. Sudah itu qul a'udzu birabbin nas. Ambo dulu percaya no tu apa? Ya kan? Masuk na malam macam di sawah yo apa macam tu aja. Hanya hitam menyala antu peluru. Anjaklah sekalian setan nambo kalalu dulu. Tambah mendaki setan nang kelahi. Umar bin Khattab nantak karyang lidahnya mengenal Allah tu kamapai. Kalau lalunya di jalan di ujung gua, iblis datang jalan bebas gua. Kalau lalu nampak dinya Umar tu, lari iblis tu balik. Itu Umar bin Khattab tu pak. Kalau Umar ni kini nyirian iblis terus pak. Atau Umar bin Khattab. Karena apa? Dia selalu membaca nama Allah. Kaum muslimin, kemudian di dalam Al-Quran ini banyak pelajaran yang sangat berharga. Ragu-ragu kita bapak-bapak nama orang yang boleh dinikahi nama yang diharamkan Allah. Ada tidak dalam Quran? Ada. Awak kayo gadang kekayaan berlimpah ruah, anak banyak lo do balai orang. Ada tidak cara membagi harta warisan dalam Quran? Ada. Kalau dapat kita menguasai itu masing-masing kita. Biko jangan payah yo awak tiuk kau bagi harta tu mencari
Ustaz kau ditanya ke rumah bininya ndak ada, nya mah udah di rumah bini barunya kecil bininya nak lama. Ikan apa hilawak kalian? Ikan ustaz kau pergi mengaji cip ini. Tapi kalau kita sudah mempelajari bisa, dan semuanya itu telah ada di dalam suatu kitab khusus namanya Faraid. Sedangkan pagi-pagi itu suka membaca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Syifa itu apa? Ube. Jadi rumah saji di masjid di Masaki Ibnu Sina, Masjid Asy-Syifa. Jangan kemudian di Ibnu Sina Gunung Pelingilun, Musaji Asy-Syifa. Jangan obat. Itu Al-Quran itu. Kalau Al-Quran obat, apa saja penyakit, kalau kita yakin akan disembuhkan oleh Allah. Tapi memintanya kepada Allah. Apalagi kita yang diajar Al-Quran. Di bawah ayat kursi ada berbunyi La ikraha fiddin. Jangan tidak di sana tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tapi di dalam Al-Quran itu qad tabayyana rusydu minal ghai. Sudah jelas di sana mana yang benar, mana yang salah. Nah, di bawahnya ada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Quran mengajarkan kita, engkau jadikanlah selama hidup engkau sampai mati untuk memimpinmu itu Allah. Nah, kalau kita lihat Pak, ya kan, di sini ada aturan-aturan bahasa Arabnya. Kalau Allah yang menjadi pemimpin kita orang beriman, disebut sana wali. Kenapa? Allah itu hanya satu, tidak bersekutu dengan yang lain. Dia tidak perlu dibantu tuh. Maka disebut wali. Tapi ketika ada orang yang menjadikan pemimpinnya setan atau tagut, Allah menyebut di sana tidak wali lagi. Walladzina kafaru auliya. Auliya itu jamak dari wali. Artinya banyak pemimpin. Pemimpin orang kafir itu bisa harato, bisa pangkek, bisa kedudukan, bisa ameh perak, bisa kebun sawit, bisa kebun gatah, bisa jawi. Apa usaha-usaha yang dia cintai, ya kan? Tapi tidak pernah dia ingat kepada Allah. Itu usaha itu namanya tagut. Itu yang memimpin hatinya. Sangat cinta dia kepada itu tanpa mengingat orang yang menciptakan apa yang dia miliki. Disebut di Allah sinan aulia. Jadi orang kafir itu Pak otomatisnya karena penyakit syirik. Syirik mempersekutukan Allah. Karena yang dicintainya itu sebenarnya Allah menciptakan. Kemudian kalau kita orang mukmin Pak, Allah menyebutkan yang memimpin beliau itu wali. Apa yang terjadi? Yukhrijunahum minan nur yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. Karena yang mengeluarkan itu Allah sendiri, tidak ada yang lain. Maka disebut di sana yukhrijuhum. Tapi kalau yang jadi pemimpinnya kafir atau tagut, yukhrijunahum. Ya kan? Orang-orang kafir itu akan dikeluarkan oleh tagut itu tabalik. Kalau Allah mengeluarkan tadi minaz zulumati ilan nur, dari yang gelap kepada yang terang. Gelap gulita dari tidak tahu menjadi tahu. Gelap gulita dari hidup yang terkebelakang tidak berilmu dijadikan berilmu. Tapi kalau kafir yang memimpin, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Dikeluarkannya dari cahaya yang terang kepada yang gelap.
dipengaruhi orang salah awak kalau pak berubah pendirian. Ada kawan-kawan menyebut beliau kala 3 kali payaji umrah nak tetong lagi. Basobok kawan masuk SMA di Jakarta. Katanya wa amanu sekaji. Turi ala dan dibur jo diri ko sekali-sekali. Kiranya wa odek kawan ke karaoke. Ni kan? Orang produksi surah-surah pendek sana. Atau pasal Pak Ji ku kopiah putih ko kan mudah dilipik banyak. Hanya lipik kopiah ko masuk saku lehnya lagi. Itu kan. Begitu manusia ini mudah terpengaruhnya. Kalau bakawan awak je orang menjual minyak arum, awak ke arum. Bakawan awak balik je orang dan suku bermaksiat, kita akan terpancing lagi. Ya kan? Jadi apa nalah baranti merokok, jangan duduk-duduk je di tempat orang merokok tu. Ya kan? Sebab apa nan sansaro di neraka di surga nanti. Apa amalan baik, pi merokok nak mau berhenti. Itu pernah ditanya orang, Ustaz, saya ada rokok di surga, Ustaz. Kalau ditanya orang itu benar cak menjawabnya, Pak. Menjawabnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan disediakan Allah di surga itu. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta diberi. Cuma Pak menyalai rokok tu harus bertandang ke neraka tu. Ya, minta pi kan. Nan kece orang bertanya ko, ayai, ko ya lapak sinyanya jadi. Jadi serancak-rancaknya nama perokok yo kini baranti salah supaya jangan panik di surga nanti. Karena sini ndak ada rokok. Kalau ada rokok baralah sebab kaya siang dia melekat tu. Lahabu lu jo asuk bakal abun di surga tu. Kaum muslimin, apa yang didatangkan Allah, ya kan? Apakah itu musibah, nikmat, ketentuan Allah yang tidak bisa kita bantah. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita. Amin. Kaum muslimin, laki-laki di dunia boleh pakai ameh dek Nabi? Tak. Abang kau tak boleh. Kalau dulu ulama menjawab, Pak ulama, bang kau laki-laki tak boleh pakai ameh. Orang banyak nak miskin. Ada pakai cincin ameh dah dikawinkan niat. Ibu hati orang. Kaum muslimin kalau kini lah tamu di orang. Kiranya cincin ameh kau Pak, itu lunak daripada perak, daripada asu-asu dan segala macam. Maka barana karancak buatannya, molekulnya tetap ada. Masuknya ke pori-pori di bawah dek darah. Jadi laki-laki kalau memakai ameh capeknya pikun. Iya kan? Itu menurut kesehatan. Padusi bang kau boleh nyo haid. Jadi tiap bulan haidnya tu kan bantu banjir tu akan luar balik molekul tu. Jadi apa kalau haid pakailah. Kalau tidak jalan. Sebab dia kira nanti kita puas memakai emas. Ibu-ibu nak lagi ni galang cincin tu duku. Kalau nanti piring, cangkir, meja, toilet, dipan, ya kan? Sado dari ameh. Lain tak ada perampok di surga tu Ustaz. Perampok lah masuk neraka Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, banyak sekali kandungan isi Al-Quran ini, maka namanya diberi oleh Allah 4. Yang pertama Al-Quran yang dibaca, yang kedua Alkitab yang ditulis, yang ketiga Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang keempat Az-Zikru, untuk diingat. Itu maka banyak sekarang orang-orang semenjak dari SD sudah melaksanakan anak-anaknya menghafal Al-Quran. Anak-anakku sebenarnya capek apalnya di nyobu. Kalau kamu ayah ajuin duanya menyuruh. Ya kan? Cucumu 4 tahun baru lah apa dia surah Al-Fajr.
Belum sekolah lah. Ya kan? Dia mau surah Al-Fajr tu ujungnya saya dapatnya Ustaz. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu sih. Katanya enggak hafal dia. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, banyak sekali hikmahnya. Nah, untuk orang tua yang memberikan kelapangan waktu mendidik anaknya bisa menghafal Quran, kata Rasulullah akan dipasangkan di kepala ayah dan ibunya nanti mahkota dari emas. Nah, sudah hidup kau sebelum masuk surga atau sebelum masuk A saja sudah hidup mengawak mati. Jadi ambo kalau ditanya orang lain sehat jo Ustaz, alhamdulillah, tapi nanti mati jo. Tu jawab nanti terakhir. Tu ada jo orang bertanya, Ustaz, lagi kapuk jo badan mah, ada lo pantunnya penyawek demo. Sekolah ke Parabe membeli bareh ke Siraku, biarlah kaji kurang dapat asal badan lagi kapuk. Iko kaji nak dapat awak kurui lah. Apa tambah bedoa ni? Ya kan? Setelah kita masuk kubur, Pak, masing-masing kita ini kalau tidak mati syahid itu akan ditanya di kubur itu. Nah, kalau kita kaum muslimin banyak membaca Al-Quran, memori kita ini banyak ayat Quran. Takana dewa hari raya korban ayatnya inna a'tainakal kausar. Takana dewa kita disuruh mendabih kambingnya. Takana dewa ayat Nabi Ibrahim disuruh mendabih anak, Pak. Jadi nyo sambung-sambungan dak Allah, Pak. Olah kawarana kambing ko kalau dibanding jo anak. Amo Nabi Ibrahim dulu mendabih anak tu. Amo anaknya mau didabih, amo. Karena dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas nyokaban de Allah. Ya kan? Fabasyarnahu bi ghulamin alim. Diberi kabar gembira engkau Ibrahim dengan anak yang penyantun. Nah, jadi lah tahu Nabi Ibrahim ku anaknya penyantun, tapi tetap nan disuruh Allah tu nya sampean ke anaknya lo, baso awaknya bayuyo. Bamusya kata Nabi Ibrahim ke anaknya, qala ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, anak kandung si biaran tulang buah hati limpo bakuruang. Ayah bermimpi lah sampai malam nak. Isi mimpi disuruh mengorbankan engkau untuk hari raya haji tahun kini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Ya kan, karena anaknya tadi juga sudah mengerti agama, ya kan? Jawabnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Qala ya abatif'al, ayah kerajokanlah. Maru sesuai je perintah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Dia mbo adalah anak mbo nanaga penyantun ko, Pak. Panalepon, ya kan? Kulitnya hitam pinyo ganteng. Mungkin kok kadidabih ko ndak mo. Namanya si Patli, yo ya. Hari raya tahun misuk ko ayah bermimpi na. Mimpi ayah nang kadidabih untuk korban tu kece Allah Patli na lega badagiang. Nyo mungkin tak kaberang jambo dak, cuma nyo balik en seton ko. Ya. Ayah kalai gak kapuk jo. Umur ayah lah 71, lepas tu mati je. Ku ayah saya tidak biar. Atau akan ayah wa. Ya kan? Nah ini. Jadi orang yang teringat cerita ini, Pak, si kuah Jawi, si kuah Kabau, maha atau murah, tidak jadi masalah. Sedangkan Nabi Ibrahim yang disuruh dabiah, anak. Kok kawak sini disuruh dabiah anak, kok panjang awak teori raya haji, Pak. Sedang sembahyang saya disuruh anak banyak melawat. Apalagi kadidah biah. Awak nak kerja dabiah. Kadang-kadang tak takkan ada orang
narami itu ketika kau menerima daging. Lalu sudah panitia menyancang lah di balik cermin tu, tapi tidak siko di tempat lain. Caknya itunya kopon. Ya kan? Coba pak, rata-rata kini bapak Android kan, abaran beli paket sebulan. Sudah tu perokok, nama perokok, berapa fiti sebulan? Itulah setahun. Kita tidak ikut berkorban menerima daging saya, kan? Awak tak? Kan? Kan? Jadi kalau Al-Quran ini kita dalami ayat per ayat, maka beramal itu tidak berat bagi kita. Yang kedua, wak, penyalur tu Pak. Arato dari Allah dikorbankan untuk jalan Allah. Tidak arato awak sebenarnya tu. Arato Allah dibalik ke jalan Allah. Jadi Al-Quran ini kalau dimatangkan, semuanya tidak akan rumit kita mengamalkan. Tidak akan rumit. Karena apa? Kita tahu Al-Quran wahyu Allah, kita harus melaksanakannya, dan Allah akan memudahkan kita kalau patuh kepadanya. Alhamdulillah Pak, kini banyak cucu-cucu mapal Quran. Karena dosa tadanga ada Pak, orang-orang nantak sanang jo Islam ko nyusawakan mau ubah alkan surah Al-Baqarah tu Pak adalah, tapi terbukti taruh tidak bisa do, karena Allah laba janji memelihara, ya kan? Kemudian kalau kita mempelajari nahwu saraf Pak, ya kan? Pasti awak tahu koko ayat kulah diubah orang. Nan bunyinya harus begini, tapi di Al-Quran ini begini bunyinya. Kalau kita mempelajari kawaid. Tapi sayangnya ilmu kawaid itu tidak ada pernah dipelajari di SMP. Itu hanya ada di pesantren. Kalau Al-Quran kopa nyopa dia di Allah, bisa diubah-ubah orang, lebih bisa jadi petunjuk. Tidak ada Pak. Serupa Injil jo Taurat gini tu, tidak bisa. Sebab Allah dulu tidak memeliharanya tu, kerana ada kitab terakhir keturun ke jadi pedoman dek seluruh manusia. Hudan lin nas, tidak hudan orang Islam saja, hudan lin nas. Orang di luar Islam kalau mempelajari itu dia akan taat. Ya kan? Akan masuk Islam dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, kalau Al-Quran itu tidak dipelihara Allah, kemudian diubah-ubah di orang, tidak bisa jadi petunjuk lain. Contohnya, ada seorang anak, induknya meninggal, paknya meninggal, tinggal aja neneknya, nyo dapat lo penyakit, atau tiup sawanta buang ye ketek. Ya ketek bro, umur 2 tahun bro. Tiup sawanta buang ye ketek bah. Dia bawa dek neneknya maralek. Tiba di rumah orang maralek tu sawanta duduk baru awak ke pipis nek. Kalau yang tanglaman ke WC. Selama duduk tu lah agak 5 kali awak ke pipis nek. Kecil neneknya berbisik kayaknya. Kok tersasak jo pipis gitu. Nenek dia lacuk na mantan. Iya kan? Jam pipis jo disabui nak. Sabui sama lagu je. Kalau tersesaknya pipis, awak ke melagu nek. Ya kan? Orang lain tu tak tahu orang lain. Yang tanya nenek. Sampai pulang istilah pipis lalu lupa saja. Dan apal dia malah melagu. Sampai di rumah neneknya kau tak di rumah. Nyo lalok-lalok tengah hari jo kakeknya di tengah rumah. Awak ke melagu ada tengah hari kau dah. Nanti lah nenek ang pulang lo kok lagu dia nak pandai lagu cik kakek. Alanya tahan cak jambannya kok. Deknya sakit tu tak tahan lah. Awak yo kama lagu yo ke tu tak bisa nyo tahan. Iya kan? Nyo ulang lo balik. Awak yo kama lagu yo ke kok karena tiang lagu lah kalau telingo kakek kau le kakek dangan je. Iya kan? Hanya ke jamban ni telingo kakek. Macam tu Pak.
Tapi Allah sudah menjamin akan memelihara Al-Quran ini sampai hari kiamat. Namun demikian kita berkewajiban semuanya mempelajari Al-Quran. Kalau tidak berdosa. Itulah hikmahnya kita ulang-ulang, ya kan? Sejarah turunnya Al-Quran ini. Semoga Allah selalu membukakan pintu hati kita yang malas menjadi rajin untuk menambah ilmu. Karena batasan belajar tidak ada istilah tua, ya kan? Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang. Jadi berantinya kalau awak lah dimasukkan ke liang lahat. Semoga jamaah Masjid Baitul Jihad selalu ingin, berkeinginan, berkemauan untuk mempertajam mempelajari Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita malam ini. Ambo je menyambung walaupun ambo dewatu. Pi ambo takui berdosa. Ko ado jamaah ko nam baru nikah tadi pagi. Anyolah ingin bertemu jo suaminya. Ambo ngaji jo. Ya kan? Berdosa ambo. Kalau ada nan salah nan ambo baca tadi, ambo minta maaf bapak-bapak ibu-ibu yo. Lede kia maaf ambo tua. Mudah-mudahan jamaah Baitul Jihad tidak lupa berjihad tarik. Salah kepada Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.